Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Ketemu lagi dengan gua Andres Kawali. Kembali membahas sebuah partai yang sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia minggu ini berkaitan dengan OTT atau operasi tangkap tangan. Hal ini diduga sangat berkaitan dengan pemberian izin ekspor biji lobster ke luar negeri. Yang memang sebelumnya itu adalah sebuah hal yang sangat dilarang dipertahankan oleh menteri sebelumnya, yaitu Susi Pujiastuti. Pada akhirnya saya berpendapat bahwa Gerindra kena karma. Kenapa saya beranggapan bahwa Gerindra mendapatkan karmanya? Karena memang kalau kita lihat cara berpolitik Partai Gerindra ini sangat berbeda, menyampingkan etika dalam berpolitik lah. Pertama, ketika dia mengkhianati orang-orang yang sangat loyal atau masyarakat pada umumnya yang mendukung Partai Gerindra di Pilpres sebelumnya, baik di 2014 ataupun 2019 gitu. Dengan keputusan Partai Gerindra untuk berkoalisi dengan pemerintah, itu merupakan suatu pengkhianatan bagi orang yang selama ini atau yang mendukung Partai Gerindra atau yang mendukung personal Prabowo sendiri untuk menjadi presiden di pemilihan presiden sebelumnya gitu. Nah, itu menjadi buah juga apa yang terjadi pada hari ini. Terus yang kedua, Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri, terus Edi Prabowo juga menjabat sebagai menteri, Tapi di sisi lain, wakil ketua atau orang yang sangat dekat dengan Prabowo, yaitu Fadlizon, hampir setiap hari menyerang pemerintah, Bahkan di beberapa kesempatan di ILC, dia membabat habis, kritik habis-habisan terhadap pemerintah itu sendiri, Ketika ketua umumnya ada di pemerintahan, tapi wakilnya terus menyerang pemerintah, tapi Fadlizon tidak mendapatkan perlakuan apapun, semacam dalam bentuk teguran atau pemecatan dari partainya. Sedangkan di partai yang lain kita melihat ada sosok Ferdinand Huta Hayan yang pada akhirnya mengundurkan diri ketika dia tidak lagi sependapat dengan partainya dalam hal meresponi tentang undang-undang Omnibus Law. Salah satu pernyataan Ferdinand adalah bahwa dia tidak sepemikiran, tidak sejalan lagi dengan partai politiknya, yaitu Demokrat. Dan pada akhirnya juga Demokrat memberikan izin terhadap Ferdinand Huta Hayan untuk keluar dari partai politik. Sama juga Ruhut sebelumnya, ketika dia tidak sejalan lagi dengan partai, maka dia mengundurkan diri. Begitu juga dengan Fahri Hamzah yang dipecat oleh partainya, yaitu PKS, ketika Fahri Hamzah dia mengeluarkan argumentasi politiknya tidak lagi sejalan dengan partainya, yaitu PKS. Nah, banyak lagi politisi-politisi yang memang keluar atau dikeluarkan dari partai politiknya ketika dia tidak sejalan apa yang menjadi pandangan politik partai gitu loh. Bahkan di salah satu acara Ahmad Dhani pernah menyatakan bahwa di Gerindra itu punya yang namanya perjanjian, bahwa ketika kamu menjadi anggota DPR berarti kamu harus siap diberhentikan oleh partai. Itu ada perjanjian gitu loh. Nah, salah satu alasan kamu diberhentikan adalah ketika kamu tidak lagi sejalan dengan partai. Nah, anehnya Gerindra dalam hal ini, sering sekali kita melihat penampakan bahwa Fadlizon partainya berkoalisi dengan pemerintah, tapi dia sendiri sering sekali, hampir setiap hari Fadlizon itu menyerang pemerintah. Nah, ini menjadi sesuatu yang aneh. Apakah ini memang karena personality dari Fadlizon, atau memang ini adalah sebuah perjanjian atau sebuah kesepakatan internal Partai Gerindra untuk main dua kaki? Pada akhirnya saya berkesimpulan dengan tertangkapnya Edi Prabowo merupakan karma, cara berpolitik Partai Gerindra selama ini. Mudah-mudahan hanya Edi Prabowo saja yang terlibat dan istrinya, walaupun ini baru sebatas disangkakan, walaupun rakyat Indonesia pada umumnya berharap Fadlizon juga mungkin tersangkut dalam kasus ini, tapi kan kita tidak boleh mendoakan orang untuk sebuah
keburukan gitu ya. Kita tetap berharap mudah-mudahan kasus ini cepat diselesaikan supaya benang merahnya muncul di permukaan dan pada akhirnya masyarakat mengerti apa yang terjadi. Mudah-mudahan ya di balik kejadian Partai Gerindra ini ya dia bisa membalikkan elektabilitasnya pemilu 2024 ya. Walaupun ini berat karena dia sudah memainkan politik yang kotor ya. Tapi kita berharap ide ya dari Fadlizon sebagai kreator ya, sebagai leader dalam menyampaikan pendapat dari Partai Gerindra sendiri patut kita nantikan ya. Baiklah hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Gua